Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Selasa 25 Juli 2023, saya selaku Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait gangguan Kamtibmas tanggal 24 Juli 2023. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami peningkatan sebanyak 1.052 kasus atau 101,35%, yaitu pada hari Minggu 23 Juli 2023 sebanyak 1.038 kejadian dan pada hari Senin 24 Juli 2023 sebanyak 2.090 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain pencurian dengan pemberatan, curat sebanyak 197 kasus, narkotika sebanyak 142 kasus, curanmor sebanyak 75 kasus, judi sebanyak 8 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 29 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2023 sebanyak 590 kejadian apabila dibandingkan dengan tanggal 23 Juli 2023 sebanyak 202 kejadian, mengalami peningkatan sebanyak 388 kejadian atau 192,08%, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 590 kejadian, korban meninggal dunia 45 orang, korban luka berat 68 orang, korban luka ringan 596 orang, kerugian materi Rp1.431.450.000. Kemudian yang kedua terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai dengan 24 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 711 laporan. Jumlah korban TPPO yang telah diselamatkan sebanyak 2.176 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 847 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran legal, pembantu rumah tangga sebanyak 479, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 212, dan eksploitasi anak sebanyak 54. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Yang ketiga, update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG. Untuk perkembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG, Bareskrim Polri telah melakukan upaya melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait penggunaan audit dana BOS periode tahun 2022-2023 dan audit periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Bahwa selain audit tersebut akan dilaksanakan audit terhadap dugaan pengumpulan zakat oleh pihak Al Zaitun atas pihak yang terafiliasi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Kemudian melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Diknas, didapatkan bahwa informasi bahwa tidak ditemukan daftar program studi SMK dengan atas nama Yayasan Pendidikan Islam ataupun Al Zaitun. Bahwa Kementerian Diknas melalui Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat
akan melakukan penelusuran terkait adanya kemungkinan SMK dengan atas nama YPI ataupun Al Zaitun. Kemudian melakukan interview saksi Saudara S dan Saudara AH di Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akte tanah yang diagunkan oleh Saudara PG. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berkompeten, yaitu Kementerian Agama Jawa Barat terkait dana BOS Diknas Provinsi Jabar terkait SMK yang terafiliasi dengan YPI atau Al Zaitun, BASNAS atau Basnas terkait pengajuan lembaga amil zakat YPI dan Al Zaitun serta stakeholder terkait. Sesuai dengan rencana pada hari ini Selasa 25 Juli 2023 akan dilakukan klarifikasi perkara dugaan TPPU Saudara PG dengan jadwal panggilan pemeriksaan klarifikasi perkara sebagai berikut. Yang pertama Saudara IP, jabatan Ketua Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anak kandung. Yang kedua Saudara APU, jabatan Sekretaris Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anak kandung. Yang ketiga Saudara IS, jabatan Bendahara YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang keempat Saudara AH, jabatan Pembina Anggota 1 YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang kelima Saudara MJA, jabatan Ketua Pengawas YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang keenam Saudara MN, jabatan Pembina Anggota 2 YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang ketujuh Saudara MAS, jabatan Pembina Anggota 3 YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Dan yang kedelapan Saudara AS, jabatan Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Apabila kedelapan orang tersebut tidak hadir, maka akan diberikan undangan klarifikasi yang kedua. Untuk besok, Rabu tanggal 26 Juli 2023 akan dijadwalkan pemeriksaan klarifikasi terhadap yang pertama Saudara AFA, jabatan Komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana, hubungan dengan PG adalah anggota. Dan yang kedua Saudara MYR, jabatan Komisaris Utama PT Samudra Biru Mangun Kencana, hubungan dengan PG adalah anggota. Kemudian yang berikut adalah update terkait proses rekrutmen anggota Polri tahun anggaran 2023. Dalam proses rekrutmen anggota Polri dengan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Saat ini mengedepankan sistem digitalisasi dalam setiap tahapan proses rekrutmen anggota baru, mulai dari pendaftaran hingga tahapan seleksi masuk calon anggota Polri di tingkat Akpol, SIPSS, Bintara, dan Tamtama. Hal ini sebagai wujud transparansi Polri dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri di era presisi. Dalam setiap rekrutmen, Polri mengikutsertakan pengawas eksternal yang ikut mengawasi proses dan tahapan seleksi. Polri dan Kompolnas menggandeng Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Psikologi, Dukcapil, Kementerian Pendidikan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Terkait rekrutmen Taruna Akpol tahun anggaran 2023, animo masyarakat cukup besar, terlihat dari jumlah pendaftar sebanyak 12.168 orang dan yang lulus terpilih sebanyak 302 orang Taruna Akpol. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.